makanya mau perahu dulu. Sekarang populasi bocil dapat banyak. Ya iyalah, makin banyak. Seumuranku anaknya sudah pada bocil. Kemarin awal-awal kemarin masih pada bayi. Lihat suamiku dari tadi berenang, udah berapa kali putaran dia nggak berhenti. Terus dia ngapain nggak gitu begitu? Dia tuh tadi kakinya sakit, kayaknya udah lama nggak berenang kali ya, jadi sakit gitu kakinya. Dari situ banyak bocil lagi pada berenang. Baru pada datang sih bocil-bocilnya. Yaudah, aku mau lanjut lagi berenang. Nah, soalnya aku baru berapa putaran sih, baru 2 putaran aja. Oke, kita lanjut lagi berenangnya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita mulai ya. Ya Allah, udah lama banget nggak nge-YouTube gitu ya, nggak ngerekam. Ini tuh kayak apa ya? Ngomong tuh kayak belibet lagi, tau gak? Ngomong tuh kayak kayak gimana ya? Kayak bingung apa yang mau dibahas gitu. Terus ngomong dari mana ke mana gitu. Ya udahlah, tapi ini mengalir aja begitu ya. Ya pokoknya aku udah lama nggak ngerekam kayak begini. Aku jadi kayak ngerasa mulai lagi dari awal, ya kan, mulai lagi dari awal. Terus udah gitu aku canggung gitu ngomongnya, bingung juga apa yang mau dibahas, apa yang mau diomongin, dari mana ke mana gitu kan. Tapi ya udah, kita mengalir aja ya guys, kita mengalir aja. Suamiku tuh belum pulang, dia pulangnya nanti sih jam 4 sore. Nah ini kan masih jam berapa ya ini, belum nyampe juga jam 3 ya. Aku tuh udah berapa hari ini nggak enak badan. Udah berapa hari ini, bukan udah berapa hari ini, tapi memang udah 3 minggu semenjak aku pulang dari Depok. Itu 2 hari mau pulang dari Depok itu memang aku udah ngerasa nggak enak badan, kayak mau flu gitu. Nah terus pas udah sampai sini bener-bener aku flu, aku batuk-batuk, terus aku pilek. Dan ini kan aku di sini udah ada 3 minggu ya. Ya ini batukku tuh, pileknya udah sembuh selama 2 minggu, terus batuknya ini nggak hilang-hilang, sama lengket banget gitu di tenggorokan sini, kayak ada dahaknya gitu loh guys. Nah yang pengen aku obatin itu, bukan, yang aku kesalin itu, ini kok kayak ada yang nyangkut gitu di leher aku nggak tahu lah ini apa gitu. Yang pasti dahak ya, cuman kok apa ya, ganggu banget gitu. Terus tadi tuh aku udah ke dokter dan dokter bilang aku harus ambil darah. Karena sebelumnya tuh memang aku udah pernah ronsen kan, aku ada riwayat bronkitis. Tapi it's okay, itu udah sembuh. Aku takutnya ini kambuh lagi, kumat lagi, tapi pasti cek ke dokter ternyata nggak sampai ke situ gitu. Jadi aku cuman minta ambil darah untuk dicek ke lab, karena ada yang nggak balance gitu antara darah merah sama darah putihnya gitu katanya. Nggak tahu lah, pokoknya masih nggak mudeng juga tadi pas dokter ngejelasin. Aku ini rencana pengen keluar ya, pengen beli jus, karena aku udah berapa hari ini nggak makan jus, nggak minum jus gitu, karena aku lagi
karena aku lagi batuk-batuk gini. Tapi rasanya kok aku kalau nggak makan jus tuh kayak gimana gitu ya rasanya, kayak nggak enak gitu, kayak ada yang kurang gitu. Iya, rasanya tuh kalau nggak makan jus, minum jus itu kayak ada yang kurang gitu, karena sehari-harinya tuh memang aku selalu minum jus kan gitu, pergi setiap sore sama suamiku beli beli jus gitu. Terus ini udah berapa hari nggak minum jus tuh rasanya kayak gimana gitu, aneh, karena udah terlalu terbiasa ya kan. Oke lah guys, kita coba keluar yuk beli jus di luar. Cuman ya emang kemarin pas aku lagi pilek itu ya, kok ada gini sih. Pas aku pilek kemarin itu memang kayak aku buang ingus tuh, kok ada kayak percikan darah gitu loh. Bukan percikan darah, cuman kayak ada di ingusnya itu ada darah-darah dikit, dikit dikit gitu. Aku bingung itu apa. Ya udahlah guys ya, kita ini dulu. Halo guys, ini aku sekarang lagi di rumah sakit dan ternyata aku masuk rumah sakit karena kemarin aku masuk rumah sakit karena memang udah saking gak kuatnya ya, aku batuk-batuk terus. Terus aku pun napasku tuh sampai sesek gitu loh guys, jadi aku nggak kuat banget. Terus akhirnya suami udahlah, kita dirawat aja gitu. Kalau dirawat kan lebih urus makannya lebih tepat gitu kan, tepat waktunya. Terus obatnya juga ya pasti diinfus gitu kata suamiku. Kalau di rumah aja kan penanganannya kurang gitu. Ya udahlah, akhirnya karena aku udah nggak sanggup lagi, napasku itu susah ya, agak berat gitu. Bukan agak lagi, memang udah berat gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya aku masuk rumah sakit. Terus kemarin pas perjalanan aku ke rumah sakit itu aku lupa buat videoin guys. Dan ini udah hari kedua aku di rumah sakit. Bener-bener bete banget, boring banget di sini. Gak bisa keluar kan. Tadi malam suamiku nemenin aku tuh, dia tidur di situ. Kasihan, tidur di sofa dia. Ya guys, doain aku biar cepet sembuh ya. Dan tadi aku habis divisit sama dokter. Dokter bilang katanya besok atau lusa aku udah boleh pulang. Akhirnya ya Allah, karena kan batukku itu sudah agak mereda ya, dan dahaknya itu sudah berkurang banget. Terus batuknya juga udah nggak bengek lagi kayak kemarin, cuman masih dalam, cuman udah nggak bengek lagi lah gitu. Terus akhirnya dokter bilang ini udah membaik, jadi udah boleh pulang, kemungkinan besok atau lusa gitu. Jadi kalau misalnya besok harus observasi ya lusa berarti pulang gitu. Tapi mudah-mudahan aja lah besok aku udah boleh pulang ya guys, soalnya aduh bete banget di sini. Apalagi kalau misalnya suami lagi pulang kan, suami kan di sini terus kan nemenin aku, tapi dia kan kalau mandi itu pulang dia ke rumah gitu. Di sini alhamdulillah sih kalau makan juga yang pendamping itu dapat makan dari rumah sakit ini gitu. Jadi ya makan dia nggak perlu keluar juga gitu. Terus ya paling kalau mandi aja dia pulang gitu ke rumah. Deket aja sih di rumah ke sini gitu, paling cuma 1 kilo aja. Cuma kayak gitu, dia tuh kalau mandi di rumah sakit agak risih gitu, nggak enak gitu. Jadi ya udahlah, mandi aja pulang ke rumah gitu. Ya Allah bete banget gitu, ditinggal suami juga bete. Mau ngapain ya di sini, jalan-jalan keluar juga nggak boleh ya kan, namanya posisi masih kayak begini gitu, masih diinfus-infus gini. Cuman kalau mau ke taman gitu aja sih boleh, cuman ya di taman sepi juga guys, males.
Iya, cuman di taman sepi juga gitu kan. Jadi ya udahlah, mau ke taman juga mau ngobrol sama siapa? Masa ngobrol sama hantu? Ya udah gitu lah guys ya. Hmm, sepi banget. Mau main HP juga kayaknya kalau lagi sakit kayak gini main HP tuh mata tuh agak puyeng gitu. Terus ngedit video gitu, ya ngedit video sinyalnya jelek di sini karena aku ngeditnya itu pakai aplikasi yang ya harus ada koneksinya juga gitu. Huh, gimana guys, kalian kalau di rumah sakit lagi dirawat kayak aku nggak gitu ngerasainnya? Bete, boring kayak gini nggak? Guys, finally aku udah keluar dari rumah sakit. Aku udah pulang dan aku udah membaik, alhamdulillah. Setelah beberapa hari aku dirawat di rumah sakit itu, yang aku rasa bener-bener oh ya Allah, sumpah itu boring banget ya, tinggal di rumah sakit, nginep di rumah sakit, dirawat di rumah sakit itu bener-bener boring. Karena boringnya kenapa? Karena yang namanya biarpun aku di rumah nggak pergi kemana-mana, tapi setidaknya kan kita bisa jalan-jalan, nyiramin tanaman, jalan-jalan di rumah lah, apalah, ke dapur lah ya, kemana ya. Sedangkan kalau misalnya di rumah sakit itu ya, kemarin aku dirawat di rumah sakit itu kan 3 hari apa 4 hari gitu ya, ya itu di kamar aja gitu. Terus ya jalan-jalannya jalan-jalan di kamar aja gitu. Jadi kalau kita kelamaan di dalam kamar tuh kan tahu sendiri ya, tiba-tiba kepala malah pusing gitu. Nah itu yang aku rasain, pokoknya gak enak banget dah pokoknya di dalam rumah sakit itu, dirawat di rumah sakit itu di kamarnya. Udah gitu di rumah sakit itu kan apa ya, sinyalnya itu nggak bagus di dalam kamar karena ruangannya itu kan di belakang ya kan, jadi sinyalnya itu tidak mendukung lah untuk kurang bagus, bukannya tidak mendukung, kurang bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita masih di lobi apa di ruangan lainnya ya masih bagus-bagus aja, tapi karena itu kamar rawat inapnya itu di belakang ya, jadi kurang gitu, sinyalnya kurang bagus, wifi-nya. Terus jadi aku mau main game juga di sana itu sinyalnya kurang bagus ya kan. Terus udah gitu juga akunya juga, kondisi aku juga masih ngelayar gitu, pusing gitu jadinya kalau lihat handphone kebanyakan juga tambah pusing mata aku. Terus ya jadi ya serba salah di rumah sakit itu, bukan karena rumah sakitnya, keadaan akunya yang gak enak banget pokoknya. Nah terus alhamdulillah kemarin aku dijengukin sama ibu-ibu Sekyu ya kan, perwakilan aja sih gitu. Tapi ya itu sudah membuat aku terhibur gitu ya, karena alhamdulillah masih ada yang peduli gitu sama aku. Terus udah gitu ya, jadi stok buah-buahan di rumah ini banyak sekali gitu. Ada yang dari ibu-ibu Sekyu, terus ada juga dari IKS. IKS itu kayak ikatan keluarga Sekyu gitu, dari pekerja suamiku gitu ya. Terus ada juga dari Pak Haji Gali dan istrinya kemarin datang nengokin gitu kan ke rumah sakit. Jadi banyak sekali. Cuman ya sebagian itu ada yang aku kasih praus, ada yang aku suruh suamiku sama anakku cemilin sama temen-temennya tuh makanan snack-snacknya. Jadi tinggal buah-buahan ini aja gitu ya kan. Ini pun masih banyak banget sih. Paling nanti mau aku kasih juga sama IRT. Dan sekarang aku tuh harus mengkonsumsi obat-obatan yang sangat banyak. Menurutku sih ini banyak ya obatnya. Kalau kata suamiku, alah kecil. Iyalah dia mah sering minum obat ya. Aku yang jarang banget minum obat begini, minum obat sebegitu tuh menurutku banyak banget. Nih kali tuh. Kata suamiku sih ini obat-obatan ini kecil. Tapi menurut aku, ya itu sudah banyak banget. Karena aku tuh jarang minum obat gitu. Terus aku tuh rasanya, aduh, pengen banget gitu ya keluar rumah gitu. Tapi masih belum mendukung kondisi badan aku. Ya kali nanti sore kali ya suamiku
mau gitu ngajak aku jalan-jalan keluar kalau dia nggak capek, soalnya kan dia pulang pulang sore ya, jam 4 gitu. Ini suara aku juga kayaknya masih agak serak-serak gitu lah guys, agak kurang, ya masih kurang nggak enak. Terus yang dirasain sama aku tuh sekarang lambung masih kurang enak dikit gitu, dikit aja sih, kurang enak dikit ya. Kayak sekarang kayak gini kan aku masih mual-mual gitu ya, jadi aku masih belum bisa masak gitu, karena aku kalau misalnya masak itu apa ya, kayak masih kurang nyium nyium bau masakan tuh masih kurang enak gitu loh guys, masih sangat gimana gitu, jadi masih mual. Jadi kayaknya aku tuh masak nasi aja kali ya, cuman dikarenakan aku tuh lapar sekarang dan aku belum sarapan, paling aku bikin nugget aja kali gitu. Terus nanti suamiku kan nanti setiap istirahat jam 12 itu kan dia suka pulang ya, karena dia kalau pulang tuh makannya di sini. Paling aku masak nasi, terus aku suruh ini aja lah, beli lauk di luar gitu, karena aku lagi nggak bisa masak karena aku masih enek-enek gitu guys. Paling aku cuman masak ini aja lah buat sarapan aku. Stok sih masih banyak ya, kalian lihat masih banyak banget stok-stok. Tapi kayaknya untuk sarapan aku bikin nugget aja deh. Nah, iya, paling aku masak nugget aja. Ini aja lah guys, yang simple ya kan, buat sarapan doang. Nggak nugget sih, itu chicken katsu yang udah tinggal dipanasin aja. Ya kita tinggal dulu aja lah, 20 menit guys. Biar dia masak, kita tinggal dulu 20 menit. Nah guys, sembari aku lagi nunggu chicken katsunya itu mateng ya, kayaknya mendingan aku nebulizer dulu deh, soalnya tadi aku tuh ada kerasa batuk-batuk lagi gitu. Memang tuh yang namanya bronkitis itu batuk-batuknya itu nggak cepet ya untuk nyembuhinnya, tapi setidaknya sudah sangat membaik lah dari yang kemarin gitu. Kita naruh dulu. Jadi ini aku tuh kan beli nebulizer yang portable gitu ya kan guys ya. Jadi gampang biar enak dibawa-bawa. Aku beli yang kecil kayak gini gitu. Ini tuh dari One Med. Kita nyalain dulu lah. Oh udah nyala. Udah dicolokin. Terus udah gitu tuh kan, ini kan caranya tuh makainya tuh ya gampang aja sih, tinggal obatnya itu dimasukin ke dalam tabung ini guys.
Ini tuh aku pakai yang obat Pulmicort sama ini Ventolin Nebulis. Ini dua-duanya tuh harus dicampurin di dalam satu tabung ini. Cara makainya, ya kan aku masukin dulu yang ini ya, yang Pulmicort ini, kita buka, terus masukin ke dalam tabungnya. Terus ini aku pakai sama masukin lagi yang Ventolin 1. Jadi semuanya satu-satu ya guys. Ventolin 1, Pulmicort 1. Nah, udah dimasukin semua obatnya dua-duanya, terus kita tutupnya, jangan sampai balik tutupnya. Ini emang harus rapat sih nutupnya. Terus ini kan ini ya begini, terus ini selangnya tuh dimasukin begini, terus sama disambungin lagi sama yang salurannya yang ini gitu guys. Udah deh, ini tinggal kita pasang aja di sini. Yang kencang ya, biar nggak jatuh. Terus kita nyalain. Ini ada tombolnya. Keluarkan asapnya. Harus dihirup terus gitu. Nah guys, ini aku udah selesai ya. Ini aku udah selesai nebulizernya. Sekitar ada kali 30 menit aku nebulizer ya kan. Nah ini waduh, terlalu coklat guys, lihat. Kayaknya aku kelamaan ya, harusnya nggak 20 menit, harusnya mungkin 10 menit aja juga udah cukup gitu. Nah sekarang aku mau makan dulu guys, temenin aku makan ya. Ya sarapan tuh ya pakai ini aja juga udah alhamdulillah, karena tuh aku ya gak masak guys, lagi males aku masak, soalnya aku tuh masih mual-mual gitu. Jadi kalau mual-mual gitu mau masak juga rasanya enek gitu, nyium bau masakannya tuh enek-enek gitu ya kan. Bau mana ya, kok centong nasinya nggak ada, bentar mana nih guys, centong nasinya taruh di mana ya sama bude, apa di situ ya. Loh, oh ini dia guys,
Dapurku tuh segini aja, kecil dan masih jelek. Apa-apa jelek, yang penting masih bisa masak ya kan. Kita tuangin dulu guys nasinya. Ini aku baru banget masak nasinya nih. Aku kalau masak nasi emang dikit, nggak banyak-banyak. Soalnya apa ya, kalau masak nasi banyak belum tentu habis guys. Soalnya tuh anakku tuh nggak ngerti ya, aku juga ya. Anakku tuh kalau makan tuh susah banget. Lebih suka makan di luar dia sama teman-temannya dibandingkan makan bareng sama emak bapaknya. Nah, ya aku makan dulu ya guys ya. Temenin aku makan sambil aku cerita-cerita dikit ya. Jadi kemarin itu sebelum aku masuk rumah sakit tuh, sebelum aku batuk-batuk kayak gini, jadi kemarin sebelum batuk-batuk kayak gini ya, aku kan pergi sama suamiku ke Era Fresh, ke supermarket gitu, supermarket di Bontang, Era Fresh namanya. Nah terus udah gitu, udah nih kita belanja ya kan. Nah pas udah selesai, kita kan mau bayar nih di kasir ya kan. Nah pas udah di kasir, suamiku tuh naruhin barang-barangnya kan ke kasir gitu, di meja kasir itu. Terus udah gitu aku ingat, oh iya belum beli garam, belum beli penyedap gitu ya kan, lupa. Terus udah gitu ya udahlah aku balik lagi tuh. Udah balik lagi, aku ngambil apa aja ya, garam, sasa, terus rice paper gitu kan. Terus ada beberapa macam, ada 5 macam lah gitu. Nah terus aku kan jadi barang yang aku ambil terakhir ini kan terakhir dong naruhnya. Nah aku tuh lupa, nggak terlalu merhatiin juga karena aku lagi sambil main HP gitu kan. Aku kira itu tuh belum dibayar ya kan, yang terakhir aku ini gitu. Feelingku kayak gitu. Terus aku tanya sama mbaknya gitu, mbak ini yang terakhir udah dibayar kan? Oh iya udah gitu, udah saya scan kata dia gitu. Oh ya udah gitu, udah tenang dong. Nah terus pas aku udah nyampe di rumah nih, aku tuh baca bonnya ya kan, kok di bonnya ini nggak ada sasa, terus sama rice papernya itu kok nggak ada gitu ya kan. Terus akhirnya aku balik lagi dong sama suamiku gitu. Aku bilang sama suamiku, yang ini gimana, rice papernya kok nggak ada di bon gitu ya kan. Terus sama sasanya ini nggak ada gitu. Terus sama apa lagi gitu, ini kayaknya belum dibayar deh. Aduh gimana sih yang gitu, kamu nggak nanya lagi kemarin gitu? Udah nanya tapi mbaknya bilang udah gitu. Terus ya udah kan, aku sama suamiku tuh balik lagi tuh ke sana, ke supermarket. Terus udah balik lagi, aku kasih dong, aku sekalian kasih, untungnya aku bawa bonnya. Emang dasar ya, aku tuh emang nggak teliti. Aku tuh bilang gini sama mbaknya, mbak ini tuh kemarin aku tuh ada barang yang terakhir ya, aku taruh gitu ke sini pas lagi bayar gitu, tapi kayaknya belum kebayar deh, soalnya di sini nggak ada di bonnya gitu. Terus si mbaknya tuh ngecek ya kan, oh iya udah mbak bentar ya aku cek dulu. Diceklah di bonnya ya, emang dasarnya gue nya nggak teliti gitu. Di bonnya itu ternyata di tulisannya itu nggak langsung rice paper gitu, itu mereknya dulu yang ditulis gitu, baru misalnya mereknya ini gitu, terus baru udah tulisan rice paper. Ini sudah kok bu, sudah dibayar semuanya. Emang bener-bener ya gue tuh, ih gila. Terus suamiku tuh ngetawain aku gitu, bilang gini, ya kamu tuh gimana sih, nggak teliti banget kau baca. Iya ya, kok gue bisa seoneng ini sih, kok bacanya nggak, iya jadi aku tuh cuma baca depan-depannya doang gitu loh. Jadi ternyata itu tuh udah kebayar. Ya Allah Robbi, astagfirullahaladzim, bener-bener deh gue malu. Ya nggak malu sih, nggak malu banget sih, cuman gimana ya, cuman suamiku tuh ngetawain aku gitu, jadi kan aku di situ jadi malu gitu.
pokoknya kayak gitu. Nggak tahu lah, aku kok bisa oneng banget begitu ya, nggak teliti banget gitu, nggak baca sepenuhnya gitu, bacanya tuh cuma depan-depannya doang. Kalian juga pernah nggak kayak gitu kayak aku? Nggak teliti kayak aku gitu, pernah nggak? Ya Allah. Guys, tau nggak rasanya tuh ya sedep banget loh makan begini doang, nasi sama nugget. Kalau habis sakit, enaknya Masya Allah. Kemarin tuh selama di rumah sakit aku nggak bisa makan. Bisa makannya cuma kayak sesendok 2 sendok gitu kan. Sekarang tuh aku bisa makan selahap ini, Masya Allah banget, alhamdulillah. Kayaknya perutku udah enakan nih. Soalnya kemarin aku dikasih obat dari dokternya itu kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya masih aja mual gitu. Nah terus aku kan ingat aku tuh memang cuma cocok sama obat Milantaku aja gitu. Itu aku dari dulu kalau aku mahku kambuh, lambungku kumat itu aku cuman bisa pakai itu doang. Terus ya udahlah, akhirnya aku bilang sama suamiku, yang tolong dong, ini aku kayaknya nggak cocok deh pakai obat yang dari dokter ini gitu. Soalnya aku masih tetap mual gitu. Biasanya aku tuh kalau pakai Milanta sekali minum aku udah langsung enakan gitu kan, Milanta yang cair itu. Terus ya udahlah, suamiku beliin aku Milanta kan, dia pergi ke apotek. Terus aku minum malamnya itu udah agak mendingan. Terus paginya masih ada mual dikit gitu ya kan. Nah terus aku minum lagi sebelum makan. Alhamdulillah, aku kayaknya udah bener-bener enak nih perut aku. Soalnya aku udah bisa nelen nasi udah berapa suap ini gitu. Udah kemarin aku nggak bisa makan ya, nggak masuk sama cuma 1 sendok 2 sendok udah gitu keluar lagi. Bener-bener gak enak banget kemarin. Enak banget. Kalian cuma saya menagak doang makan. Guys, alhamdulillah ya, udah makan, terus udah minum obat juga. Terus ngapain lagi ya? Ya biasanya sih aku ngedit gitu kan, atau bikin konten-konten gitu. Tapi kayaknya aku nggak bikin konten dulu lah di IG apa di mana gitu. Aku kayak mau istirahat aja. Terus sambil nunggu suami nanti pulang jam 12 karena dia biasalah kalau istirahat tuh dia pulang ke rumah gitu karena dia makannya di rumah. Oke. Rebahan mulu, orang duduk kayak kali-kali kayak nggak punya tulang. Guys, aku dapat kiriman lagi, dapat bingkisan lagi dari perusahaan, manajemen perusahaan di mana suami aku bekerja. Aku dikirimin lagi parcel kayak gini dari manajemen perusahaan suami aku bekerja. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Ya udah dah, alhamdulillah ya, jadi banyak banget stok buah di rumah sekarang, jadi nggak perlu beli lagi. Alhamdulillah. Ya Allah guys, gue ini lupa banget ya, udah berapa hari gitu semenjak masuk rumah sakit, belum yang namanya nyiram tanaman. Aduh gimana ya tanaman gue ya. Yuk kita lihat yuk. Bentar. Kok rame amat di depan, ada orang ya? Bentar. Tuh guys, kasihan banget dah tanaman gue.
Ya Allah, udah kering begitu lagi. Nah, ini rumput lagi pada panjang-panjang banget ya, sama suami belum manggil ini tukang kebun. Ini samping rumah kosong nih. Ini pohon jeruk nih, tiga-tiganya itu pohon jeruk. Terus yang ini tuh pohon kelengkeng ya sebenarnya. Terus yang itu duren. Cuman waktu kemarin itu gue tinggal dinas kan, terus dia jadi apa? Jadi layu semua gitu. Ya udah akhirnya dibabat habis aja deh. Yang ini nih si duren ini. Kebalik. Yang ini duren, yang ini kelengkeng. Padahal tuh kelengkengnya udah lumayan kemarin tuh, udah semeter ada. Yaudah lah ya guys, kita siram dulu. Makanya gue naro pohon tanamannya itu di tempat yang nggak jauh dari air, biar nggak ribet, tinggal semprot doang kayak gini. Tuh dekat kan. Ini kalau yang ini tuh bidara nih, cuman mati dia, tapi nggak apa-apa lah, di ini aja, disemprotin aja. Nah durennya kasihan banget beberapa lama ini ya, beberapa hari ini, seminggu kali udah gue siramin, kasihan banget. Ada yang lewat guys. Itu dus belum dirapihin ya sama laki gue. Itu tuh bekas bekas perisai itu. Nah di situ ada kandang ayamnya temennya laki gue. Udah guys, sudah masuk lagi aja dah. Panas banget di luar, jam segini aja panas gini ya. Padahal di sini tuh masih jam 8 tau, tapi udah terik begini. Aduh. Ngapain lagi ya? Ini dah, masukin aja nih di keranjang cucian. Ini tuh sebenarnya baru dipakai sekali guys, tadi malam doang, tapi udahlah, cuci aja. Kan nanti kata laki gue, ya udahlah nanti masak aja, masak biasa aja, telur kayak apa kayak gitu daripada beli. Soalnya stok di rumah banyak banget kan, sayang aja gitu kalau nggak dimasak. Ya udahlah, orang masak begitu doang makan nggak mual amat ya. Palingnya masak nasi lagi. Dulu gue rendam dulu ini. Masak nasi kemarin kan. Tapi bingung banget nih masak apaan ya. Bingung Eke. Oh my god. Masak apa ya? Masa telur doang sih? Guys, buah masih banyak banget. Ini tuh buah ya, yang makanin tuh aku doang. Kayak suami, anak tuh nggak terlalu banget loh sama buah. Jadi aku doang nih yang makanin. Terus ini juga ada puding dari Mbak Lian. Dari Mbak Lian masih ada. Makan sekarang aja kali ya. yang makanin tuh ya cuma gue doang, nggak ada lagi. Laki gue mah nggak begitu doyan sama yang kayak gitu-gitu. Tahu laki gue tuh doyannya apa? Heran, ada makanan apa tuh susah banget, dia jarang banget nyentuh.
anak gue juga sama kayak gitu. Nih gue yang pengen jinjit gini ya guys, udah lah udah amat. Tuh baru apa ya, baru satu potongan doang, baru gue doang yang makan ini. Anak gue sama laki gue boro-boro nyentuh, gak tahu dia mah kayaknya mah kayak gini tuh kurang gitu loh, guys. Nggak ngerti ya harus diapain ya biar mereka tuh doyan juga gitu. Ntar potong dulu dah. Potong sini aja deh, di meja sini, nggak usah di meja makan lah ya. Males ke belakangnya. Soalnya kan meja makan itu kan di belakang tuh, di dapur situ. Ini tuh enak banget loh, puding yang dari Mbak Lian ini. Tahu dia bikin sendiri apa beli? Guys, pudingnya enak banget. Puding buah, karena toppingnya buah-buah gitu loh. Enak banget kalian. Ini pudingnya beli di mana sih? Tadinya kan gue pengen nge-gym ya. Tapi pagi-pagi udah mandi. Jadi mau nge-gym tuh sayang banget, ntar mandi lagi habis nge-gym. Ya udahlah, biarin aja, besok aja lah nge-gymnya. Biasanya kan aku kalau nge-gym tuh ada ya sama barengan sama temen aku gitu. Tapi sekarang tuh temen aku yang suka nge-gym bareng sama aku itu dia tuh lagi cuti gitu, pulang ke Jepara. Nah, ntar tuh dia pulangnya masih lama. Balik lagi ke Bontang tuh katanya sih tengah bulan. Bentar lagi berarti. Sekarang aja udah tanggal 10. Minggu lagi kali ya. Kalau dia pulang, udah deh, mulai nge-gym lagi bareng. Sebenarnya sih nge-gym sendiri juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku nge-gym nggak sama dia tuh biasanya siang, aku nggak pagi-pagi. Kalau sama dia, kalau sama teman aku yang orang Jepara ini, dia tuh emang sukanya pagi-pagi gitu. Kalau ngajakin pergi aja sukanya pagi. Kalau ngajakin ada acara aja sukanya pagi dia. Emang dia sukanya tuh beraktivitas di pagi hari. Lalu gue
Nggak tahu kalau gue kayak masih sekolah pagi tuh kayak masih mager gitu, tau nggak? Malas banget. Terus kalau ngajakin Balian ini lebih suka dia tenis. Kemarin itu pernah janjian mau tenis itu di satu grup yang bareng gitu ya. Tapi masalahnya ternyata dia itu dapatnya pagi banget, jam 7 apa ya. Nah, gue masih mager jam segitu. Ya udah akhirnya gue ikut yang malam aja. Aku tenis yang malam. Tapi belum mulai juga gue. Tuh males banget gue ya. Ini TV nggak pernah mati, tau nggak pernah nonstop, nggak pernah mati. Soalnya kan laki gue kalau ada di rumah tuh kan pasti nonton TV gitu ya. Dia pagi-pagi aja tuh habis subuh gitu, habis sholat subuh, habis mandi lah, pokoknya udah rapi mau berangkat kerja, tuh dia ini dulu nonton TV dulu gitu, nontonin Dokter Tirta, kalau enggak siapa stand up komedi, kalau enggak Deddy Corbuzier, kalau enggak siapa lagi tuh Raditya Dika, terus kalau enggak siapa lagi ya, banyak lah dia nontonin gitu kan. Terus ya udah sama dia tuh nggak dimatiin gitu, jadi ini TV standby aja gitu. Tuh sekarang aja lagi nyala, padahal belum tentu ditonton sama gue, paling cuma didengerin doang gitu kan. Sambil gue ngedit gitu ya gue sambil ngedengerin gitu. Terus kalau ada yang lucu ya gue suka ikutan ketawa, kayak gitu aja gue mah. Kira-kira masak apa ya? Udah lah, ini puding taruh lagi buat tar sore. Buat tar malam. Kira-kira gue masak apa ya guys ya? Sekarang sih perut udah alhamdulillah udah enakan banget, nggak kayak kemarin masih ada rasa dikit gitu. Sekarang alhamdulillah ini udah enakan, gue udah bisa makan. Tadi malam kan, kemarin pagi kan gue udah bisa makan nasi tuh ya, yang gue makan sama nugget doang. Terus sekarang malamnya itu tuh gue nggak bisa makan nasi, masih nggak tahu, tiba-tiba gue nggak pengen aja gitu, nggak, kayaknya gue kalau makan nasi mual deh gitu. Akhirnya gue tuh cuma makan soto doang. Soto gue minta yang bening gitu ya, nggak minta yang apa kuah kental gitu sama laki gue. Terus ya udahlah dicariin sama dia tempat soto yang apa, yang kuahnya agak bening gitu, kayak soto seger gitu. Tapi ini bukan soto seger sih gitu, dia soto daging biasa tapi kuahnya nggak terlalu gitu. Ya udah gue makan itu sama telur asin, udah itu doang, gue nggak pakai nasi. Tapi gue nimbang kok badan gue segini aja ya gitu, nggak turun. Gue mah heran,
Kan gue mah udah sakit berapa hari gitu ya, makan gue juga udah berkurang, kenapa gue kagak turun, malah yang ada nambah berat badan gue. Ya Allah, pusing banget deh gue. Kemarin kan gue habis beli kacamata ya, kacamatanya nih dari si Grey Black. Oh, Grey and Jack gitu, cakep kacamatanya. Kemarin kan gue coba, karena gue emang apa lagi nyari yang nggak gede kayak gitu loh. Biasanya kan kacamata gue kan gede-gede ya. Tadi dulu, ini ngapa terbuka sih lemari? Kayak gini nih kacamatanya. Nah, makanya gue pengen, karena kacamata gue tuh gede-gede ya kan, jadi gue pengen pakai yang apa tipis kayak gini loh, yang kotak kayak gini. Kali aja cocok nggak guys? Cocok gak sih? Cocok gak sih gue? Tapi gue kayaknya lebih enak pakai yang ini, karena ini kan gak terlalu gede banget gitu loh guys. Biasanya kacamata gue tuh yang gede-gede gitu loh, kayak muka gue kayak kelelep jadinya. Kayaknya kalau gue pakai yang kayak gini sih oke-oke aja gitu. Cakep kan guys? Cakep dong, bilang gitu. Terus apa ya? Gue nggak tahu nih mau ngapain. Ya udahlah, gue ngedit aja dulu kali ya. Oh, ternyata lagi pada nebang pohon guys. Tuh, gue kira apaan ya, berisik-berisik banget. Ada suara bruk gitu, ada yang jatuh kayak pohon gitu. Pohon jatuh. Oh, ternyata emang lagi ditebang guys. Tuh, lihat tuh. Kan. Soalnya itu rumah rumah yang itu tuh. Tuh yang ada orang lagi jalan itu tuh mau diisi lagi diperbaiki, makanya sama dia dibenerin dulu kan, lagi direnov gitu. Makanya kata gue, apaan ya, ada yang berisik gitu, berisik banget, suara mesin. Terus udah gitu, pertama gue denger tuh ada suara pohon jatuh gitu guys. Gue kaget, apaan itu, ternyata pas dilihat ada suara mesin gitu. Pas dilihat, oh ternyata lagi ini. Oh udahlah, gue kira apaan ya kan. Terus gue nih kan udah selesai ngedit ya, gue kayaknya gue mau ke depan deh, mau keluar, mau cari tripod gitu, biar lebih enak gitu megangnya. Iya, kayaknya gue beli tripod aja kali ya guys. Nih kan gue mau keluar nih ya, tapi gue males ganti celana. Tapi ya masa iya gue keluar pakai legging kayak begini ya kan, tadi diliatin orang, malu gue. Udah lah, ganti aja lah ya. Nih guys, gue begini aja lah ya, gue pakai celana jogger kayak gini lah, nggak terlalu ngetat kan, gue nggak perlu seksi amat ya kan. Kalau di luar begini aja ya kan, pakai kacamata hitam udah kelar. Soalnya di luar tuh panas banget guys, gue nggak kuat gue. Tuh, cocok gak sih guys kacamatanya? Cocok gak? Coba lihat. Oh, udahlah, cocok gak cocok bodo amatan. Bilang cocok dong, biar gue pede dikit gitu loh. Udahlah, oke lah. Kalau gitu kita berangkat dulu keluar. Cuma mau beli tripod doang sih. Ya kali gue kalau ada makanan yang mau gue beli, ya gue beli makan aja kali ya. Males juga gue masak. Tapi kalau gue nggak masak nanti sayang banget itu. Bahan makanan di dapur banyak banget. Masak gak ya? Yaudahlah, nanti aja lah, kita lihat lah. Ayo cus, kita berangkat. Ini kayaknya
gue habis beli tripod itu, gue kayaknya mending langsung ke bank deh. Soalnya gue ini ada yang mau gue urusin, pindah m-banking gue ke handphone gue yang satu lagi gitu. Soalnya kan yang iPhone ini kan rusak gitu HP-nya ya, jadi kayaknya gue mau pindahin gitu m-banking gue. Kemarin gara-gara kena air guys, pas gue lagi main UTV di Jogja sama laki gue gitu, terus dia kena air. Gue lupa juga sih, soalnya kan belakangnya udah retak gitu ya, iPhone gue itu retak, terus udah gitu gue lupa. Padahal sih emang gue pakai casing gitu, tapi nggak tahu tuh gue masukin di tas kan, gue lupa pakai apa, plastik itu, plastik apa sih namanya yang anti air itu loh, waterproof plastik gitu. Nah itu gue lupa, langsung gue masukin tas karena gue nggak titip. Tadinya sih suami gue udah nyuruh gue untuk titipin aja gitu kan di locker, tapi gue nya nggak mau karena gue masih mau sambil foto-foto gitu loh guys, foto-foto sendiri, bikin video sendiri. Tapi masalahnya gue lupa pakai itu plastik yang anti air itu loh. Terus jadinya HP iPhone gue itu jadi suka mati-matian gitu mesinnya, berapa menit mati gitu, berapa menit mati. Jadi ya harus gue pindahin m-banking gue karena iPhone-nya ya nggak gue pakai dulu, orang mati-matian kayak gitu, terus ya udah. Jadi gue kalau mau apa-apa tuh susah gitu, transaksi apa-apa kalau handphonenya mati-matian begitu ya kan. Soalnya gue tuh lebih sering transaksi apa-apa tuh sekarang pakai QRIS gitu loh, lebih simpel ya kan, jadi gak usah megang duit cash. Kalau cash kan masih ada kembalian lah, terus jadi duitnya banyak receh gitu loh. Kalau QRIS kan udah tinggal gitu aja, enak kan guys. Gue juga pas seringnya pakai QRIS itu gue pasti Bontang aja sih. Dulu gue waktu masih di Jakarta, di Depok apa di mana, gue selalu pakainya lebih sering cash mulu, jadi sering ngambil duit cash gitu di ATM. Sekarang gue kayak males banget gitu ke ATM. Udah lah, kalau bayar apa-apa udah tinggal QRIS. Cuman ya gini, kalau HP mati, cuman ada ATM sih, kartu ATM gue masih ada. Cuman ya gini jadinya, kalau HP bermasalah ya gue harus ke bank. Tapi gue tuh nggak tahu beli tripod tuh di mana ya, gue belum searching lagi. Ya Allah, gini amat ya hidup gue. Beli tripod di toko aksesoris handphone. Gue tuh masalahnya kan, gue meskipun udah 2 tahun di Bontang gitu, tapi gue tuh orangnya nggak pernah kemana-mana tahu. Jadi gue kurang tahu gitu. Laki gue aja kalau nanyain gue yang mau makan di mana gitu, gue suruh aja dia searching sendiri. Gue males banget gue. Kan laki gue nyuruh ke bengkel, yang ke bengkel itu mobil udah bunyi gimana gitu. Gue malas banget, gue biar aja dia ke bengkel sendiri. Tapi nungguin dia ke bengkel juga kagak dimasukin ke bengkel, kagak di servis nih mobil. Emang dua-duanya pada males, ya Allah. Ya. Terima kasih. Iya Pak. Mana ya? Yang dekat gitu jual tripod. Apa gua ke bank aja dulu ya?
masih jam segini gue ke bank aja dulu ya. Iya kali, kayaknya gue ke bank aja dulu. Iyalah, gue ke bank aja dulu kali ya. Ke bank dulu aja lah gue ya. Abis itu ntar pas di bank tuh gue searching gitu. Gue lupa searching, gue main jalan-jalan baik. Searching kagak. Oh, Mister DIY ada kali ya. Iya ada kali, masa ya nggak ada sih tripod. Iya. Iya bener, berarti gue ke bank dulu nih. Jadi kan nanti sekalian lewat gitu ya. Gue masih ada batuknya. Guys, udah nyampe nih. Jadi tinggal ke bank aja dulu ya. Ya guys, satu kerjaan udah beres sekarang. Sekarang kita cari itu tripod. Aku mau coba ke Mister DIY aja kali ya. Kali aja ada di situ. Ini keluarnya yang mana sih? Udah selesai ke M-Banking. Udah lega rasanya kalau udah ke M-Banking, ya Allah. Dari kemarin. Keluarnya sana. Kalau keluarnya sana kan? Keluarnya sana ya? Keluarnya sana. Oh iya. Oh, ini nggak dikasih karcis guys. Bingung guys jadinya. Berapa bang? 3.000 ya. 3.000. Makasih ya. Masih. Terus. Padahal udah pernah kesini guys, tapi lupa aku parkirnya tuh keluarnya di mana. Terus ingat aku ya keluarnya emang lewat sini, cuma parkirnya itu loh aku nggak inget. Kita ke Mr. DIY. Panas. Aduh ya Allah, tenang deh hati gue. Udah ngurusin ke bank. Soalnya handphonenya tuh rusak guys. Nggak rusak sih, iya rusak, cuman tuh sebenarnya masih bisa nyala. Tapi beda sayangnya tuh dia tuh mati-matian mulu, beberapa menit tuh mati gitu. Kena air gara-garanya. Sedih, udahlah nggak mau pakai itu lagi, handphone itu lagi. Ya kalau emang masih bisa dibenerin ya benerin juga nggak apa-apa sih. Sayang sih sebenarnya kalau nggak dipakai. Cuman kalau benerinnya mahal kayak harga baru, mending nggak usah lah, mending beli baru ya kan guys. Udah yang penting ke bank udah selesai, urusan M-Banking udah selesai, udah kelar, alhamdulillah, udah tenang dah hati gue. So dari kemarin tuh gue disuruh sama laki gue suruh ke ini mulu, ke bank mulu, cuman gue nya kan kemarin itu males gitu ya, mungkin karena emang lagi mau nggak enak body gitu, mau sakit itu kali, makanya gue rasanya tuh kayak males banget kemana-mana gitu, kayak mager gitu. Oh ternyata emang ada yang lagi gue rasa gitu, yang lagi gue rasa nggak enak body. Kok giliran apa ya gue ya, giliran gue di Bontang gue rasanya pengen pulang gitu ke Depok, tapi giliran gue
di Depok, gue rasanya pengen buru-buru kesini gitu. Kenapa ya kayak gitu ya, bingung gue. Gue tuh pengen gitu ya, nyokap gue tuh kesini juga gitu. Dia tuh kalau diajakin kesini tuh nggak pernah mau loh guys, nggak ngerti gue juga. Diajakin ke Bontang tuh soalnya ini gue sih nggak ngerti ya kenapa, cuman kayaknya sih kayak orang sama cucu gitu loh. Soalnya dia kayak kasihan sama adik gue gitu. Adik gue kan ada anak, gue masih kecil-kecil di sana, tinggal ya di rumah di box itu kan. Nah mungkin dia kayak orang nama itu sama cucunya, kasihan juga kali sama adik gue kalau ditinggal gitu kali ya, ngurusin anak tuh. Ya tutup guys, Mr. DIY nya lah. Terus gue mesti kemana lagi nih? Ya tutup. Ya elah, kayak tutup segala lagi. Kok tutup sih dia? Ini kan bukan hari libur atau hari apa ya? Lalu terus gue belinya di mana? Gue belinya ntar aja lah bareng sama laki gue minta anterin laki gue aja lah. Gue nggak tahu soalnya. Gue udah beli di mana? Aksesoris handphone sih, tapi gue nggak tahu aksesoris handphone. Gue tuh pernah ya, itu pun dianterin sama laki gue, tahu waktu nyari casing. Gue nggak pernah pergi sendiri, selalu laki gue mulai nganterin. Gue minta anter, kata laki gue ya udah sih sendiri gitu kemana-mana gitu. Tapi nggak tahu gue tuh kayaknya kalau ada laki gue ngapain gue mesti nyetir sendiri ya, gitu pikiran gue tuh begitu tahu. Karena selama ini kan gue selalu independen sendiri gitu ya, apa-apa sendiri gitu. Jadi gue pas sekarang punya laki itu ya gue rasanya ya gue maunya laki gue lah yang nganter gue gitu. Selama ini gue kan udah capek independen sendiri guys. Ada yang kayak gue nggak sih? Sama nggak sih kayak gue? Ya dulu kan gue pas gue jadi janda gitu ya, gue kan apa-apa sendiri, nyari makan sendiri, kemana-mana sendiri, ke mall ya kalau sama lagi anak gue mau ya gue sama anak gue, terus ya ke mana kerja ya gue cari duit sendiri gitu. Dan gue tuh kayak udah bosan di fase itu, apa-apa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sekarang gue udah punya laki, yang ngapain gue mesti apa-apa sendiri ya kan? Gue mending biar aja minta antar laki gue, apa-apa ya sama laki gue, gitu aja. Ada yang sebab pemikiran gak sih sama gue? Pastilah banyak, gak cuma gue doang yang mikir kayak gini.